Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, mubasharatan segala puji bagi Allah yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat makruah. Dan apabila dari salah satu nikmat itu Allah cabut, maka kita tidak akan bisa duduk di majelis ilmu yang dimulai oleh Allah. Dan karena Allah pula kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita sajikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan. Dan karena beliau pula kita bisa merasakan indahnya agama kita, yaitu adilul Islam. Oke, duduknya saya di sini hanya sebatas MC atau moderator, tidak kurang dan tidak lebih. Sebelum memasuki acara, saya akan sedikit membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang dibuka oleh saya sendiri. Yang kedua, tausiah dari Ustadz Muhammad Arifin SH. Dan ketiga, penutup oleh saya sendiri lagi. Oke, mari kita buka acara kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, acara yang kedua yaitu tausiah dari Ustadz Muhammad Arifin SH dengan tema Al-Kabair. Dengan Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian malam Kamis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki kajian tentang kitab Al-Kabair kita, maka kita mintakan kepada mungkin jemaah yang masih di luar, yang kalau bisa masuk ke dalam, bagus masuk ke dalam agar lebih
istifadah kita dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bermajelis, sebutkan bahwasanya majelisnya para sahabat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merapat, ya, sehingga dikatakan para hadirin tersebut mereka tenang. Bahkan kalaupun ada burung hinggap di kepala mereka, itu nggak akan terbang burungnya. Bahkan kalau ada daun-daun yang jatuh, itu tidak jatuh ke lantai, tapi jatuh ke pangkuan-pangkuan mereka. Begitulah para sahabat memuliakan majelis ilmu, sehingga memang para sahabat merupakan generasi terbaik untuk kita contoh. Bahkan itu disebutkan oleh baginda Rasulullah, khairul quruni qarni. Generasi yang terbaik untuk dicontoh oleh umat manusia adalah generasiku, kata Rasulullah, itu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW dan beriman. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka tabi'in, dan setelah mereka atba'ut tabi'in. Nah, ini agar supaya kita betul-betul dapat meresapi, menghayati atau memahami sama-sama tentang tema-tema yang disampaikan di pengajian-pengajian kita. Para ikhwan, akhwat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah kita akan membahas tentang tema al-kabair, yaitu dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Yang pekan sebelumnya kita telah membahas tentang dosa besar yang pertama, yaitu syirik, yaitu merupakan induk daripada dosa, induk daripada dosa. Yang mana syirik ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah tidak akan memberikan ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Karena mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Jadi pelaku syirik itu pelaku zalim. Pelaku zalim. Kenapa? Karena seharusnya dia memperuntukkan ibadahnya kepada Allah, tapi untuk yang lain dia peruntukkan. Makanya Allah nanti ketika orang beribadah kepada Allah tapi juga mengharapkan dari yang lain, Allah nggak mau melihat orang itu. Allah nggak mau melihat kepada orang itu. Tapi nanti Allah minta kepada orang itu untuk pergi kepada orang lain yang dulu dia harapkan juga pahala darinya. Maka kata Allah, minta sama fulan pahalamu, jangan sama saya. Karena kamu dulu beribadah, kamu juga mengharapkan pahala si fulan, maka mintalah kepada fulan, hal tajidu minhu syai'an. Apakah orang itu dapat memberikan sesuatu kepadamu hari ini? Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah apapun bentuknya. Apapun bentuk ibadahnya, jangan kita sekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, yaitu menjadikan tandingan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakan kita, dialah zat yang satu-satunya yang paling berhak untuk kita ibadahi, tidak boleh yang lain. Kemudian malam hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sebutkan dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Nah, antara syirik dan qatlun nafsi, ini dua-duanya di antara 7 bentuk dosa besar yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk membunuh jiwa, termasuk membunuh jiwa manusia, membunuh jiwa manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, maka tidak boleh kita bunuh kalau bukan dalam keadaan yang hak, yang benar. Nanti kita akan turunkan hadis-hadisnya, kita akan sebutkan hadis-hadisnya, bahwasanya seorang non muslim juga tidak boleh kita bunuh
Bahkan kalau kita bunuh mereka, mereka dalam perjanjian negara kaum muslimin, maka bau surga pun kita tidak dapatkan. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, jadi yang kedua adalah membunuh jiwa. Ini merupakan di antara 7 dosa yang dapat membinasakan manusia. Hadisnya sudah disebutkan di permukaan, yaitu kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, ya. 7 perkara yang dapat membinasakan manusia, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-muttafaqun alaih, yaitu disepakati tentang kesohihan hadisnya. Yang pertama, di antara 7 dosa yang dapat membinasakan manusia, di antaranya ini adalah, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, ya. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Ini juga nanti poin yang dosa besar yang ketiga, masuk di antara 7 dosa yang membinasakan manusia. Yang pertama itu adalah asyirku, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Ya, nanti kita akan sebutkan juga tentang masalah sihir. Ya. Yang ketiga adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa manusia. Ya. Membunuh jiwa manusia. Ya. Yang keempat adalah aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Nanti kita akan jelaskan juga, ada dalam buku ini juga semuanya. Yang kelima adalah memakan harta riba. Ya, memakan harta riba, apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, riba adalah haram, ya. Tidak ada toleransi dalam masalah riba. Bahkan Allah menantang perang, fa in lam tantahu fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka nanti aku umumkan perang denganku kalau nggak mau berhenti dari berbuat riba, kata Allah. Yaitu yang kelima. Yang keenam adalah at-tawalla aniz zahfi, melarikan diri dari peperangan. Warga Palestina, mereka tidak boleh lari, mereka harus melawan. Karena mereka sudah dalam keadaan diserang. Kalau mereka lari dalam keadaan mereka sudah medan jihad yang fardu ain bagi kaum muslimin yang berada di negeri Palestina, maka mereka tidak boleh lari. Kalau mereka lari, matinya mati konyol. Boleh mereka melarikan diri, tapi dalam bergabung kepada kafilah-kafilah yang lain. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah qadzafal mu'minatil muhsanat, ya, menuduh wanita muslimah itu berbuat keji. Dalam hal ini contohnya adalah kejadian tentang Ibunda Aisyah kita yang disebut dengan hadisul ifki, ya, yang disebut dengan kisah hadisul ifki, dan ini tidak diperbolehkan. Haram kita menuduh wanita muslimin berbuat zina, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menuduh mereka. Dan ini 7 perkara yang binasakan. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa manusia, ya, membunuh jiwa manusia. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini kajian kitab, kita akan membacakan beberapa teks hadis, ya, walaupun nanti tidak semua kita bacakan, ya, tidak semua kita bacakan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, Ayyu dzambin a'dhamu indallah? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ini nanti jawabannya bermacam-macam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi menggabungkan beberapa jawaban. Di antaranya kata Nabi adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Maka jangan ada tandingan dalam beribadah kepada Allah. Jangan ada sekutu dalam beribadah kepada Allah. Mutlak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah tertipu dengan ucapan manusia. Kalau kita minta kepada Allah, kita manusia yang kotor, kita manusia yang hina, mintanya kepada yang lain dulu. Jangan langsung kepada Allah. Ya. Bahkan sampai beraninya mereka mengatakan bahwasanya kalau saya minta itu, saya nggak langsung ke Allah dulu minta, tapi saya minta kepada Syekh Fulan dulu, Syekh Fulan, baru saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa zalimnya manusia. Betapa zalimnya dia mengutamakan manusia dulu baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim. Allah tidak menginginkan. Kekufuran yang seperti ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu dalam hati. Allah akan marah kepada orang tersebut. Allah tidak menginginkan orang tersebut. Allah akan memalingkan orang yang dia minta. Silakan minta kepada Syekh Fulan pahalamu. Ya. Anta lillahi
nidan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ini dosa yang besar dan tidak ada maaf di situ. Ya. Ya. Lain asrakta, kata Nabi SAW. Kalau engkau berbuat syirik, ya, engkau berbuat kufur kepada Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya benar-benar akan terhapuslah dosamu. Seluruhnya terhapus. Ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi faedahnya ta'mim lil ummah, berlaku umum untuk seluruh umat manusia, walaupun itu khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah antaqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersama dirimu. Artinya karena anak terlalu banyak, karena keekonominya yang pas-pasan, nggak mencukupi, maka dia bunuh satu persatu anaknya, tinggallah dia dan istrinya, dan mungkin satu anak yang dia sayang. Yang lain dia bunuh secara diam-diam, baik dengan tangannya ataupun dengan racun. Maka ini dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mengatakan fala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi nggak usah takut jemaah sekalian. Jangan kau bunuh anak-anakmu, ya. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena sesungguhnya kami yang memberi kamu makan dan juga anakmu. Dan juga anakmu. Makanya contoh yang terbaik dalam hal ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan satu ketika jemaah yang Allah muliakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kedatangan tamu, kemudian memberikan tawaran kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku malam hari ini? Tanpa berpikir panjang, ada sebagian sahabat yang menunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian dia kembali kepada keluarganya dan mengatakan, malam ini kita akan mengistimewakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya membisikkan, suamiku, makanan itu cuma tersisa untuk kita dan anak kita. Ya. Untuk kita dan anak kita. Udah begini saja. Tenang saja. Itu makanan, anak tidurkan. Anak tidurkan. Nanti ketika tamu Rasulullah itu datang, ya, kita juga pura-pura makan. Redupkan lampu, kita juga pura-pura makan. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setelah tamu itu kenyang dan pulang dari rumahnya tersebut, menghidupkan lampu, makanan bukan malah habis, makanan malah bertambah. Ini jemaah yang Allah muliakan, tidak bisa, mungkin sulit kita untuk diri kita untuk mencontoh hari ini dengan generasi-generasi terbaik umat ini, itu para sahabat Nabi. Sulit kita untuk bisa mencontoh mereka. Tapi kita cuman bisa, kata Nabi, saddidu wa qaribu, mendekat ke amalan mereka. Persis nggak mungkin bisa. Persis dengan amalan sahabat kita nggak akan pernah bisa. Makanya kalau kita beramal bersedekah, jangan pernah kita meniru para sahabat seperti Abu Bakar, karena sesungguhnya kita tidak mampu, dan kita tidak mampu membina istri kita secara baik. Abu Bakar ketika dalam bersedekah dia katakan seluruhnya. Ketika ditanya siapa yang kau tinggalkan untuk apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya cukup, aku tinggalkan bagi mereka. Nah sekarang kita juga begitu. Ya udah kok saya juga begitu, saya impakkan semuanya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sempat anak menangis, istri menangis, nggak ada makanan, kita berdosa. Kita berdosa. Nah makanya jemaah sekalian, untuk mendekat ke amalan mereka boleh. Makanya kita tiru sahabat yang kedua, yaitu Umar ibnul Khattab. Separuh dia sedekahkan, separuh untuk keluarganya. Makanya Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan-kebaikan. Karena Abu Bakar memang selalu dia fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ketika ditanya satu subuh hari, siapa yang subuh hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ana ya Rasulullah. Siapa yang subuh hari ini sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Ya. Sehingga hampir beberapa amalan Abu Bakar selalu tunjuk tangan. Tidak pernah alpa dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka jemaah yang Allah muliakan, yang kedua adalah jangan pernah membunuh anak kita atau menyingkirkan anak kita karena kita takut miskin. Yakinlah, karena itu sudah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fankihu
al-wadud wal walud, kata Nabi. Nikahilah orang yang penuh mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak, ya, wal walud, dan banyak anak, ya. Nikahilah orang yang penyayang dan subur. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya aku nanti, kata Rasul, akan bangga terhadap umatku yang datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa umat yang banyak. Dengan membawa umat yang banyak. Ya. Maka saya hari ini sudah anak 6, ya. Walaupun semuanya seperti susu kecil-kecil. Mudah-mudahan itu salah satu, ya, bentuk aplikasi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, di antara dosa yang paling besar di sisi Allah adalah tuzani halilata jarikah, yaitu berbuat selingkuh, berbuat zina dengan istri tetanggamu. Dengan istri tetanggamu. Ini juga merupakan dosa besar, ya, dosa besar, ya, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang yang sudah menikah kemudian berzina, lebih besar, lebih berat hukumannya dibandingkan pemuda yang berzina, ya. Kalau pemuda yang berzina itu cukup dicambuk 100 kali. Tapi kalau seseorang yang sudah pernah menikah kemudian berzina lagi dengan istri tetangganya, itu tidak cukup dicambuk 100 kali, akan tetapi dirajam sampai mati. Ini merupakan dosa yang paling besar. Kemudian, ya, dengan setelah menyebutkan hadis ini, fa anzalallahu ta'ala tasdiquha, kemudian Allah menurunkan ayat membenarkan 3 ketentuan ini, membenarkan 3 dosa yang paling besar ini. Terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat ke-68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. 3 disebutkan secara berturut-turut. Yep. Orang yang tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak membunuh jiwa, ya, yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Itulah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa besarnya 3 dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, membunuh jiwa ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab, ya. Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu dapat menghilangkan nyawa seseorang, ya. Yang menjadikan sebab seseorang itu dapat menghilangkan nyawa seseorang, ya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seseorang terjadi satu pertengkaran, ya. Kemudian mengacungkan pedang antara satu dengan yang lainnya, dan ini diharamkan di dalam Islam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Seseorang yang telah mengacungkan pedangnya, ya, kepada saudaranya, ya, kepada saudaranya yang muslim, mengacungkan saudaranya, si A mengacungkan parangnya, si B juga mengacungkan parangnya. Fal qatil wal maqtul finnar. Pada saat itu yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kira-kira adil nggak laku seperti ini? Mungkin enggak. Tapi sahabat juga bertanya, ya, Wakila ya Rasulullah wa hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini kalau yang membunuh yang masuk neraka masuk akal. Tapi kalau yang dibunuh masuk neraka, bagaimana bisa? Ya. Bagaimana bisa? Ya. Kalau yang membunuh masuk neraka mungkin bisa diterima, tapi kalau yang terbunuh juga masuk neraka, itu kok bisa ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh tadi juga sudah punya keinginan untuk membunuh saudaranya, akan tetapi pedang duluan kena ke lehernya, maka dia duluan yang mati. Ya. Makanya ini dilarang di dalam Islam, ya, dilarang di dalam Islam mengacungkan pedang kepada saudaranya
dalam keadaan kita dalam keadaan marah. Bahkan dalam hadis di sini disebutkan jemaah yang Allah muliakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yusiru ahadukum ila akhihi bisilah. Jangan salah seorang di antara kalian menunjuk kepada saudaranya itu pedang. Ini main-main. Kalau tadi itu mereka mengacungkan karena memang sudah saling bertengkar. Satu ngambil parang, satu ngambil parang, ini memang bertengkar. Tapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini posisinya main-main, ya, posisinya main-main. Maka nggak boleh para jemaah yang Allah muliakan, walaupun main-main, tidak boleh mengacungkan pedang. Misalkan main-main kita beginikan pisau atau parang ke saudara kita, maka tidak boleh. La yusiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, ya, la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi, maka bisa saja nanti syaitan akan membisikkan kepadanya itu, ya, sehingga dia dapat membunuh saudaranya, fayaqa'u fi hafratin minan nar, maka dengan sebab itu dia jatuh ke dalam lubang api neraka, ya. Maka ini tidak diperbolehkan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermain-main dalam pedang terhadap mungkin anak kita, nanti kalau kamu bisa mama potong hidungmu pakai ini, misalkan. Kalau nakal lagi kita bawa pisau seperti ke anak kita, tidak boleh, haram di dalam Islam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan tal'anuhul malaikah, malaikat akan melaknatnya sampai dia menggeserkan pisau itu dari saudaranya. Tidak diperbolehkan, ya. Kemudian Imam Nawawi memberikan 4 komentar, 4 faedah daripada hadis ini jamaah yang Allah muliakan. Yang pertama, seorang muslim begitu terhormat. Seorang muslim begitu terhormat. Tidak boleh kita, ya, takut-takuti seorang muslim, ya. Yang kedua, ada larangan tegas dalam menakut-nakuti, ya, atau menyakiti saudaranya. Ini dilarang tegas di dalam Islam untuk menakut-nakuti saudara kita dengan menggunakan pedang. Tapi nanti kita sebutkan ada beberapa hal yang kira-kira yang itu menyebabkan tidak termasuk dalam hadis ini. Bahkan boleh kita membunuhnya. Kapan kondisi itu nanti kita sebutkan, ya. Yang ketiga, kata Imam Nawawi dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya, menodong senjata tersebut tidak diperbolehkan baik serius maupun bercanda. Baik serius maupun bercanda tidak diperbolehkan menodongkan senjata kepada saudaranya. Yang keempat, perbuatan menakut-nakuti dengan senjata atau pisau itu adalah hal yang diharamkan di dalam Islam, bahkan dilaknat oleh para malaikat, ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita bermain-main dengan alat, karena kadang-kadang banyak terjadi kita silap atau apa, kadang-kadang memang betul-betul terarahkan itu dan akhirnya penyesalan pun terjadi. Maka jangan menakut-nakuti dalam masalah ini, ya. Kemudian kapan itu diperbolehkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak masuk dalam ancaman, ya, hadis ini tadi. Tidak termasuk dalam ancaman hadis ini tadi, yaitu Allah haramkan atas kita surga, ya. Yaitu yang pertama adalah yaitu dalam membela diri dari al-bughat. Al-bughat ini para pemberontak. Para pemberontak, misalkan ada yang mereka memang misalkan kita dalam keadaan perjalanan, kemudian kita dihadang, nah, kita dihadang, maka pada saat itu boleh kita melawan. Itu kita melawan bukan berarti kita berkeinginan untuk membunuhnya, tapi kita melawan kita itu untuk membela diri, ya, membela diri. Maka ini boleh di dalam Islam, ya. Au daf'u an nafsihi, dia membela dirinya, maka itu boleh di dalam Islam, ya. Akan tetapi ketika seandainya si pemberontak ini, si pembegal jalan ini sudah kabur, sudah lari, tidak boleh lagi kita kejar. Tidak boleh lagi kita kejar. Nanti dia sudah lari, kita kejar, tetap kita bunuh dia, ini tidak boleh. Sekedar ketika dia menyerang kita, maka kita membela diri kita dengan alat yang kita miliki, ya. Maka kalau sempat terbunuh dia, maka itu kita tidak termasuk dalam hadis ini, itu ancaman dalam membunuh seorang
seorang muslim, ya, membunuh seorang muslim. Seperti adalah qati'ut thariq, seperti membunuh pembegal jalanan. Pembegal jalanan, walaupun hari ini susah memang ya. Kalau kita melawan, kalau kita dibegal kemudian melawan, yang kena ya kita kena HAM. Namun secara hukum syar'i maka itu tidak. Yang kedua, membunuh dalam keadaan salah. Ya, membunuh seseorang tapi dalam keadaan salah. Contoh misalkan teman-teman yang Allah muliakan. Ya, misalkan kita lagi memburu misalkan, memburu. Kemudian kita melihat dari kejauhan itu, di semak-semakan yang jauh sana ada yang bergerak. Kita anggap, kita mengira itu adalah binatang buruan. Kemudian kita arahkan senjata tembak kita ke situ, kemudian kita lepaskan. Kemudian setelah kita lihat ternyata yang di situ adalah orang, ya, yang sudah kena tembak kita tadi. Maka itu tidak termasuk dalam hadis, ya, dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini. Maka itu tidak termasuk, ya. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdi awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala antara urusan hamba, seorang hamba adalah tentang masalah darah. Ya. Tapi kalau urusan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan pertama kali dihisab adalah urusan solat. Akan tetapi dengan urusan manusia dengan manusia, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah urusan darah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita perhatikan masalah ini, memang masalah yang sangat ngeri di dalam Islam, ya. Dan memang hampir sulit hari ini untuk kita bisa mengendalikan diri kita untuk dalam masalah ini, ya. Karena memang apalagi melihat zaman-zaman kita hari ini, zaman-zaman yang hampir sulit rasanya kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqatul mu'minin a'dhamu indallahi min zawalid dunya. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia ini, ya. Jadi runtuhnya dunia ini, hancurnya dunia ini masih lebih ringan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat An-Nisa ayat ke-93. Surat An-Nisa ayat ke-93. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kaum muslimin Allah muliakan, dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasan pertama bagi orang itu adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Yang kedua adalah wa ghadiballahu alaihim, kemudian Allah murka kepada orang tersebut, ya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah akan mempersiapkan bagi orang tersebut adab yang sangat pedih. Ini ayat yang menjelaskan tentang haramnya membunuh jiwa manusia. Bahkan kata Nabi, lebih baik runtuh dunia ini daripada kita menghilangkan nyawa manusia. Maka kita lihat sekarang ini di media-media sosial, ya, begitu mudahnya, ya, seorang itu untuk menghilangkan nyawa seorang muslim. Bahkan kita lihat mungkin kejadian yang sangat menyayat hati kita, ya, di daerah kita sendiri, kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, dengan tanpa mereka bersalah, yang menzalimi temannya sampai menyebabkan dia meninggal dunia. Bahkan kaum muslimin Allah muliakan, ada seorang anak yang memang tega dalam membunuh, ya, ibunya sendiri, ya. Seorang anak tega membunuh ibunya sendiri, ya. Bahkan seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri.
Dan ini memang banyak terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya di tengah-tengah kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi ya, al-kabairu al-israku billah wa qatlun nafsi wal yamin al-ghamus ya. Dalam versi lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar adalah pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua membunuh jiwa manusia, yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus. Apa makna al-yamin al-ghamus? Sumpah palsu yang dapat menenggelamkan pelakunya kepada kebinasaan. Ya. Dikatakan al-ghamus li'annaha taghmisu sahibuha finnar. Dikatakan sumpah palsu dikarenakan dia dapat menenggelamkan saudaranya ke dalam api neraka. Ini juga sebab teman-teman para jamaah yang Allah muliakan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Seseorang bersumpah mengatakan, aku tadi mendengarkan perbincangan fulan ya, mengatakan tentang dirimu begini, begini dan begini. Maka orang yang punya darah tinggi, punya sifat temperamen ya, mudah marah, maka tanpa dia meng-cross check lagi kejadian tersebut, langsung mendatangi orang yang diisukan tadi ya, mengatakan begini dan begini ya, akhirnya dia langsung bertindak sendiri dan menghabisi nyawa orang tersebut. Maka ini adalah sumpah, dalam masalah ini adalah sumpah yang dapat membinasakan pelakunya ke dalam neraka ya, ke dalam api neraka. Dan ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa membunuh jiwa manusia, menghilangkan nyawa manusia, manusia pertama yang mewarisi perbuatan ini akan mendapatkan aliran-aliran dosanya. Dan ini disebutkan di sini, ya. La taqtulu nafsu zulman. Jangan pernah menghilangkan nyawa seseorang secara zalim, illa kana ala ibni adamil awal kafilun min damiha li'annahu awwalu sunanul qatli. Kecuali anak Adam yang pertama sekali ya, itu juga akan mewariskan dosa ini semuanya, karena dialah manusia pertama yang melakukan pembunuhan terhadap anak manusia ya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan satu dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh muahadan. Muahadan ini adalah seorang kafir yang hidup dalam perlindungan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak dapat membau aroma surga. Itu seorang kafir yang kita bunuh, kaum muslimin yang Allah muliakan ya. Seorang kafir yang dalam perlindungan kaum muslimin, haram untuk kita bunuh. Kalau kita bunuh mereka, lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masiratin arba'ina aman. Karena sesungguhnya aroma surga itu dapat dicium oleh manusia dalam perjalanan 40 tahun perjalanan sudah tercium aroma surga. Nah, bagi orang yang membunuh seorang kafir yang dalam perlindungan kaum muslimin, ya, maka dia tidak mendapatkan aroma surga. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, ya, orang kafir, ya, yang memang sudah layak untuk dibunuh, ya, memang diperintahkan untuk dibunuh dalam satu kesempatan dalam peperangan, itu mendapatkan ancaman seperti ini daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana lagi kiranya kalau seandainya kita membunuh seorang muslim? Tentu ini merupakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis lain dikatakan, ala wa man qatala nafsan muahadatan laha dhimmatullah, ya. Ketahuilah, barang siapa yang membunuh jiwa, ya, yang dalam perlindungan, laha dhimmatullah, padahal dia sudah diberikan perlindungan oleh Allah, jaminan oleh Allah, wa dhimmatu rasulihi, dan sudah mendapatkan jaminan rasulnya untuk tidak boleh dibunuh, ya. Faqad ahfara dhimmatallah, maka sesungguhnya orang ini
telah melepaskan jaminan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seandainya kita membunuh seorang kafir yang dalam perlindungan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, yang sudah dalam jaminan Allah dan Rasulnya, ya. Seperti di sini misalkan kan banyak non muslim yang di sini, ya. Dan itu tidak boleh kita sakiti mereka, tidak boleh kita celakai juga mereka. Dan kalau kita bunuh mereka, maka sesungguhnya kita telah melepaskan jaminan Allah dan Rasulnya. Dan ini hak Allah yang nanti Allah akan mintai dari kita tentang jaminan itu, ya. La yarih raihatal jannah, orang seperti ini tidak mendapatkan aroma surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rihaha la tujadu min masiratin khamsina kharifan. Karena sesungguhnya aroma surga itu dapat dicium dengan jarak 50 tahun, ya. Ya, perjalanan. Itu aroma surga sudah bisa dicium oleh seseorang. Namun ketika dia membunuh seorang kafir muahadah yang dalam jaminan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mendapatkan, ya, aroma surga, bahkan dia mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap dosa itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang laki-laki yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah. Ini yang pertama. Seorang laki-laki yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua adalah au rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammidan, yaitu seorang laki-laki yang membunuh manusia dengan sengaja. Ini aku tidak bisa memberikan jaminan kalau itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sudah berada di atas jaminan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah sudah menjamin nyawa seseorang, bahkan Rasul sudah menjamin nyawa seseorang untuk tidak boleh dibunuh, kaum muslimin yang Allah muliakan, maka sesungguhnya kita lebih-lebih lagi tidak boleh menghilangkan nyawa orang tersebut. Kita perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid, kalau saya tidak salah, ya. Tolong nanti diingatkan kalau saya salah. Satu ketika dia pernah, ya, mengejar, ya, orang kafir dalam satu peperangan, ya. Kemudian ketika dikejar, kemudian mengangkat pedangnya dan orang ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid yang diucapkan. Kalimat ini kalimat yang mulia, jamaah yang mulia. Kemudian sahabat ini tetap melayangkan pedangnya dan membunuh orang tersebut dan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau membunuhnya? Kenapa engkau membunuhnya? Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu bukan karena ingin masuk Islam, tapi dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan pedangku. Karena takut dengan pedangku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sudah mengoyak hatinya sehingga engkau tahu isi hatinya? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah berlaku kaidah umum bagi kita kaum muslimin yang Allah muliakan. Kita seorang muslim kepada muslim yang lainnya, jamaah yang Allah muliakan, berlaku kaidah menghukumi seseorang itu yang zahirnya bukan yang batinnya. Al hukmu ala zahiriha. Hukum itu berlaku yang zahirnya, bukan yang batinnya. Bukan yang batinnya. Kita berlakukan orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita berlakukan dia adalah seorang muslim yang tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita bunuh, bahkan berlaku hak-hak muslim kepada orang tersebut, ya, kepada orang tersebut. Bahkan di dalam Islam kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak, ya,
itu bukan hanya juga diberikan kepada saudara muslim, akan tetapi juga hak itu juga diberikan kepada tetangga yang bukan muslim, ya. Seperti hak yang tidak boleh kita itu misalkan menyakiti tetangga yang sedang tidur misalkan, walaupun dia Nasraniyah, ya Nasrani atau Yahudi misalkan, kemudian kita malam-malam ribut misalkan, menghidupkan karaokean misalkan, atau jangankan karaoke yang sudah jelas haramnya, ngaji kita malam-malam, kita hidupkan murotal malam-malam, sementara tetangga kita yang Yahudi sedang beristirahat, kita menghidupkan itu, maka itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyakiti mereka, ya. Nah, murotal yang kita hidupkan jamaah yang Allah muliakan, tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sempat menghilangkan nyawa mereka? Dan ini hak yang juga berlaku untuk semua, ya, jiran kita, tetangga kita, terlebih-lebih lagi kepada seorang muslim. Makanya dikatakan kalau seandainya saja Yahudi seperti itu haknya bagi seorang muslim, maka bagaimana lagi seorang muslim, ya. Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dalam kejadiannya ketika dia sholat Jumat diludahi oleh orang-orang Yahudi, ya. Berkali-kali seperti setiap dia sholat Jumat diludahi terus. Maka kali yang berikutnya tidak ada lagi ludah. Seakan-akan Nabi merindukan ludah tersebut. Kemudian ditanya, kemana orang ini sakit ya Rasulullah? Kemudian dia bergegas pulang, menjumpai salah satu istri mengatakan, buatkan saya makanan, saya ingin menjenguk tetangga Yahudi yang sedang sakit, ya, yang sedang sakit. Coba kita lihat cuma sekalian. Kemudian Rasulullah membawakan makanan kepada Yahudi tersebut, kemudian menjenguknya, ya. Kemudian Yahudi ini menangis, malu karena orang yang dia ludahi datang menjemput, ya, datang menjenguknya ke dalam sakit dan mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya engkaulah orang yang pertama yang menjengukku selama aku sakit. Maka saksikanlah hai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata sikap seorang muslim dengan tetangganya walaupun itu bukan seorang muslim itu dapat membawa satu kebaikan, bahkan mungkin bisa dapat membawa dia ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa manusia, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti berikutnya akan kita sebutkan tentang dosa besar yang ketiga, yaitu tentang masalah sihir. Ya. Sekian mungkin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan dari kajian kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir termasuk orang-orang yang dinaungi oleh para malaikat, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan doa daripada malaikat karena kita sedang menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari kami sendiri. Kita akhiri majelis kita yang mulia malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron kepada Ustaz Muhammad Arifin SH yang telah menyampaikan tausiahnya, yaitu berupa dosa-dosa besar. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dosa-dosa besar tersebut. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada lebih ya alhamdulillah, kalau ada kurang saya mohon maaf lagi, karena saya masih pemula, bukan sepuh-sepuhnya. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.